Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 4. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, cara-cara diplomasi itu diantaranya dengan perjanjian Linggarjati dari tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah perjanjian itu, ternyata perjanjian Linggarjati itu terjadi pelanggaran, yaitu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur H.Z. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Jadi agresi militer Belanda I itu terjadi setelah perjanjian Linggarjati. Berikutnya setelah perjanjian Linggarjati yaitu perjanjian Renville dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Nah, hasil dari perundingan yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua yaitu disetujuinya sebagai garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, setelah itu yaitu perjanjian Rumroyen ya. Perjanjian Rumroyen yaitu tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Nah, Muhammad Rum itu dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag.
Hasil pertemuan tersebut, satu, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan Jepang. Dan perjanjian yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yaitu 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah isi dari perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, setelah kita mempelajari tentang berbagai diplomasi yang dilakukan Indonesia, nah kita mencoba belajar tentang peta konsep dari perjanjian Ligarjati dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, itu contohnya sudah ada. Misalnya kata apa? Perjanjian Ligarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Ligarjati, Jawa Barat. Mengapa? Mengapa harus diadakan perjanjian? Nah, itu diadakan perundingan di Ligarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afney yang diboncengi nikah ke Indonesia dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran 5. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan persatuan dan kesatuan, maka kita akan dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa dulu perjuangan kita sering gagal? Karena perjuangan kita dulu masih bersifat kedaerahan. Setiap daerah melakukan perjuangan sendiri-sendiri. Contohnya perjuangan Diponegoro, Mampojok, Patimura, dan lain-lain. Juga peralatan yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu dengan bambu runcing. Untuk itu diperlukannya persatuan dan kesatuan untuk meraih kemerdekaan. Nah, dengan semangat para pejuang menyatukan seluruh bangsa Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Nah, tepatlah pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno, ya. Selain itu, mereka sebelumnya tentu sudah melakukan sebuah perundingan. Nah, anak-anak masih ingat kan tari indang dan polanya? Nah, sama dengan tari saman ini yang berpola horizontal. Ya, begitu juga tarian kecak dari Bali yang berpola melingkar. Ada juga tari pakarena yang berpola melingkar juga. Nah, sekarang kita pelajari lagi tentang tarian indang dan pola lantainya, ya. Nah, pola lantai dalam tari indang nomor 1, gambar 1 itu ya. Ukuran gerakannya, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri dan berpola horizontal. Pola yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpu tangan kanan.
Pola yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola yang keempat, ulangi gerakan nomor 2, yang kelima ulangi ketiga. Kemudian keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama. Nah, yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8, ulangi gerakan ke-6. Gerakan ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Kemudian gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian posisi ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, itulah pola lantai tarik indang. Ya, anak-anak bisa dilakukan di rumah ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sekarang tinggal tugasnya anak-anak. Tugas berupa paket PB 4 halaman 41 sampai 43, kegiatan 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan PB 5 halaman 45 sampai 47, kegiatan 1 A dan B, kegiatan 2 D dan E. Selamat mengerjakan ya. Dan semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar untuk mencapai tujuan, yaitu sebuah kesuksesan. Nah, untuk itu pembelajaran sudah selesai, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.